Halo, selamat hari Rabu, teman-teman semua. Di edisi kali ini gue akan bahas dua topik dari dua pertandingan yang berlangsung semalam. Satu dari tanah Inggris dan satu dari negeri pizza Italia. Dari Inggris gue akan bahas kemenangan dramatis Arsenal dari klub atau tim promosi Luton Town. Dan dari Italia, kebetulan gue bawain semalam di TVRI, Lazio melaju ke perempat final Coppa Italia dengan menang tipis 1-0 dari Genoa. Nah, mungkin gue akan mengawali dari Arsenal dulu ya, karena berlangsung sangat dramatis kemarin. Eh, Unggul 1-0, kemudian disamakan, unggul lagi, disamakan, bahkan sempat tertinggal sebelum akhirnya sama lagi dan akhirnya ada gol match winner di menit terakhir dari Declan Rice. Nah, gua akan bahas secara detail apa yang patut kita apresiasi atau yang sisi bagusnya yang mana sih, dan juga mana yang mungkin masih menjadi catatan atau PR bagi bagi David sih, Mikel Arteta ya, di menjelang Boxing Day yang kita tahu sangat sibuk dan sangat menentukan. Oke. Yang pertama adalah peran dari yang pertama adalah kemenangan ini dulu ya. Walaupun ini memang diraih dengan susah payah, tapi win is still win. Jadi 3 poinnya sangat penting dan ini membuat Arsenal saat ini cukup nyaman lah di puncak. Relatif nyaman ya, tidak 100% nyaman karena masih ada Liverpool dan City yang mengantongi satu pertandingan. Jadi kalau mereka berdua menang, jaraknya menyempit lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang patut kita berikan apresiasi kemarin adalah peran dari Gabriel Jesus. Semangat dia, kemudian juga bagaimana dia mempressing ya, seperti gol pertama itu kan gara-gara dia pressing. Setelah di pressing kayak kipernya si siapa namanya? Luton Town namanya siapa itu? Si Kaminski. Akhirnya dia harus membuang bola keluar dan kemudian Gabriel Jesus juga yang ngambil lemparan ke dalam sebelum di cutback sama Saka dan diselesaikan oleh Martinelli. Kemudian juga duel-duel ini Gabriel Jesus sangat eager ya ketika menangkan duel-duel second ball dan provide juga buat rekan timnya, dan juga tidak lupa tugas utama dia sebagai goal getter. Bagaimana kita lihat misalnya gol kedua ya, gol kedua, gol tandukan dia itu kan bagaimana secara postur dia kan nggak terlalu tinggi, tapi dia ngambil posisinya bagus banget dan akhirnya bisa tap in dengan kepala atau tandukan dan membuat skor 2-2 nih, ngangkat mental dia juga. Jadi intinya peran dari Gabriel Jesus ini memang sangat-sangat penting. Musim lalu kita masih ingat, kalau nggak salah awal Januari ya, atau Januari lah. Pokoknya saat dia absen agak lama, memang lini depan Arsenal agak sendat. Nah, dengan hadirnya Gabriel Jesus yang sudah fit in, ini sangat membantu Arsenal dalam beberapa laga terakhir, gue yakin. Tapi masalahnya itu tadi, apakah nanti dia akan tidak kumat cederanya dan ini membuat katakanlah ritme Arsenal yang udah berjalan cukup baik ini terganggu. Nah, ini mungkin tantangan dari Arteta ya, bagaimana mensiasati atau mengantisipasi plan B kalau ini tidak berjalan. Tapi at the moment Gabriel Jesus sangat penting jadi bagian puzzle dari performa Arsenal yang sangat konsisten. Nah, kemudian juga cuma satu catatan, ada dua catatan yang harus dipikirkan oleh Arteta, yaitu set play bertahan. Nah, set play bertahan ini ada pertama gol dari Gabriel Osso. Kalau ini gue bilang sih lebih kepada karena yang jaga Osso itu Martinelli, kalau kalian jeli ngelihat ya. Sementara kita tahu Osso itu badannya tinggi, Martinelli itu agak pendek dan badannya body balance-nya nggak kuat lah begitu, sehingga dia kalah duel. Nah, ini siapa yang jaga dia? Apakah memang Arteta tidak punya set play bola mati ketika bertahan sehingga tahu siapa yang harus jaga siapa, mana yang pas dan seterusnya. Tapi gol atau kebobolan yang kedua dari Elia Adebayo ini lebih kepada kesalahan individu dari David Raya. Nah, ini kalau kita lihat di situ sebenarnya bola tandukan dari Adebayo itu nukik ke bawah. Jadi kalau dia stay di position sebenarnya dia bisa mengantisipasi itu. Tapi kemudian dia salah memperhitungkan laju bola, dia maju ke depan, dia rebutan, kalah badan, kalah timing, dan akhirnya Adebayo mampu menjebol gawang Arsenal dan membuat skor 2-2. Jadi ini kesalahan individu dari David Raya dan membuat sedikit PR di lini belakang. Bukan sedikit sih, serius ya, di bawah Mister Gawang ini menjadi dilematis karena David Raya diharapkan datang dipinjam dari Brentford untuk menambal ke Aaron Ramsdale, tapi
belakangan agak mulai kumat. Nah, setelah itu kemudian dia juga kembali melakukan kesalahan. Kebobolan yang ketiga ini juga sempat mungkin ya katakanlah mempressurizer mental para pemain Arsenal ya. Ketika ada intercept dari sisi kanan pertahanan Arsenal, Ross Barkley nendang dengan kaki kiri, itu sebenarnya dia bisa ngelihat body shape-nya Ross Barkley ketika menendang bola, jadi tinggal dia renggangkan kakinya sebenarnya sangat kejangkau, tapi kemudian dia malah jatuhin badan pakai tangan, dan kalau lu jatuhin badan dari jarak dekat begini, selain susah itu lebih memakan waktu ketimbang lu meregangkan kaki kalau let's say bolanya hanya di jangkauan 1 meter, dan dia justru yang gue bilang tadi mencoba untuk menghalau dengan tangan, akhirnya malah kebobolan. Itu sebenarnya sangat terjangkau, tapi beruntung kemudian ada gol dari Kai Havertz. Lagi-lagi nih settingan dari Gabriel Jesus luar biasa. Jadi dia jelas man of the match ya pertandingan kemarin. Dan ditutup dari gol Declan Rice di menit 90 plus 7 ya. Nah, ini sebenarnya 96 lewat sedikit ya. Jadi ada orang bilang udah lewat dari 6 menit nih kan. Itu minimum edit time. Ya kan, jadi bukan maksimum, minimum, dan itu baru 96 sekian, dan lagi nyerang, dan sebelumnya juga masih ada waktu terbuang selama kurun 6 menit itu. Jadi itu totally itu nggak ada masalah. Dan ini kedua kali Declan Rice, pemain yang dibeli dari West Ham dengan mahar sekitar 100 juta pound, mencetak gol di penghujung laga. Sebelumnya juga dia mencetak match winner di menit ke 90 plus 6 kalau nggak salah ya, gol kemenangan juga. Jadi congrats buat Arsenal, dan juga ya, everything in the right time ya. Itu mungkin judulnya akan gue buat. Nah, terakhir penutup buat kalian Laziale, ini kalian mungkin agak kaget ya. Gue akan bahas Lazio karena kemudian gue kemarin ngebawain, dan ada beberapa hal yang menarik kenapa gue bahas Lazio jarang-jarang. Pertama adalah Lazio ini sebenarnya bukan dalam performa terbaik dalam urusan mencetak gol ya. Kita semua tahu Immobile bahkan yang dilahirkan untuk bermain Lazio juga tidak terlalu banyak memberikan kontribusi di musim ini, terutama di Liga. Ya, hanya 4 gol. Nah, kemarin Lazio mulai memainkan babak 16 besar berhadapan dengan Genoa. Mainnya bagus menurut gua, terutama Gundosi. Gundosi ini man of the match ya. Tapi penyelesaian akhirnya masih menjadi big question. Bahkan Gundosi beberapa kali harus naik ke atas membantu menciptakan peluang atau kipas, tapi tetap yang tercipta hanya 1 gol. Jadi ball position mereka dominan, kemudian juga mengontrol pertandingan, banyak melakukan tekanan, tapi finishingnya sama sekali nggak bagus ya. Dan tapi ya apapun itu, ini sebuah capaian yang sangat positif. Karena apa? Karena saat ini Lazio tetap ada compete di 3 kompetisi. Di Liga Champions, Lazio lolos ke babak selanjutnya. Ya tentunya ini bicara uang juga yang cukup banyak ya, hadir dari UEFA. Kemudian di Copa mereka mengulangi prestasi tahun lalu, lolos ke perempat final. Dan mungkin nanti akan berhadapan dengan Roma ya. Jadi kemungkinan akan terjadi derby delle Capitale karena Roma akan menghadapi Cremonese. Roma juga lagi bagus. Jadi asumsinya kalau Roma menang maka akan tersaji partai seru di quarter final. Jangan lupa akan disiarkan TVRI sampai final nanti. Kemudian di Liga memang tidak terlalu bagus. Kalau gue sempat cari data primer, poin poin Lazio musim ini itu tidak 10 poin lebih sedikit dibandingkan musim lalu. Jadi musim ini Lazio ada di peringkat ke-9 dengan 20 poin. Musim lalu mereka itu ada di peringkat kedua dengan poin 30. Jadi ada defisit 10 poin dibandingkan musim lalu, tapi mereka tetap kompetisi di 3 kompetisi ya, why not gitu. Duit juga hadiah terus berkerincing gitu ya, dari Coppa Italia mereka lolos, kemudian juga di Liga Champions, dan ya paling enggak di Serie A mereka tetap aman lah di papan-papan tengah atas ya. Dan ini kita akan lihat apakah Lazio mampu memperbaiki torehan mereka dibandingkan musim lalu. Musim lalu mereka di perempat final kalah dari Juventus, langkahnya terhenti. Nah, tahun ini kita nggak tahu. Yang jelas masih panjang perjalanan. Kita akan lihat apakah Lazio mampu mengulangi prestasi mereka menjadi yang terbaik seperti tahun 2019 ya. Oke. Tadi itu 2 pemaparan gua terkait keberhasilan Arsenal mengkokohkan posisi mereka di puncak dengan mengalahkan Luton Town, dan juga Lazio yang diam-diam tapi ya lumayan menggigit. Selamat untuk 2 tim ini, dan buat kalian yang belum subscribe channel gua, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Happy Wednesday.